Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 211 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu,
Berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat pada minggu kita hari ini tertulis dalam Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan hukum Tauratnya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengakuan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengarlah firman-Ku, umat pilihan-Ku, Ku menyertai-Mu sepanjang hidupku. Dengarlah firman-Ku, umat pilihan-Ku, Ku menyertai-Mu sepanjang hidupku, sampai pada masa tuamu. Akulah tetap Tuhanmu, dan sampai masa putih rambutmu, aku menjagamu. Akulah yang menjadikanmu dan tetap memeliharamu. Aku akan menolongmu dan menyelamatkanmu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 759 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tuhan
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita membacanya secara responsoria. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 205 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Walaupun Tuhan mendera dan gelombang badai
biarkan sendiriku berjalan. Walau beban dan rintangan menghadangku, ku yakin ku mampu hadapi bersamamu. Takkan diberi cobaan hidupku melebihi kekuatan diriku. Sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan, sungguh besar kasih anugerah-Mu, sungguh besar Tuhan pertolongan yang Kau berikan di hidupku. Tak Kau biarkan aku berjalan sendirian. Engkau terangi jalanku, Kau pegang tanganku, sertai setiap langkahku. Sungguh besar Tuhan kasih anugerah-Mu, sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan, sungguh besar kasih anugerah-Mu, sungguh besar Tuhan pertolongan yang Kau berikan di hidupku. Tak Kau biarkan aku berjalan sendirian. Engkau terangi jalanku, Kau pegang tanganku, sertai setiap langkahku. Sungguh besar Tuhan kasih anugerah-Mu, sungguh besar Tuhan, sungguh besar Tuhan, sungguh besar Tuhan kasih anugerah-Mu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 714 ayat 1 sampai dengan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan Kau gembala kami, bimbing kami domba-Mu. Berilah kami hati dan
Saudara yang kasihi Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran kamu sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, mari kita dengar firman Tuhan pada Minggu Jubilate tanggal 21 April tahun 2024. Teks khotbah yang diambil pada minggu ini yaitu yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi suatu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku merasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui TV Nusantara kita mendengarkan berita khotbah pada minggu ini yang diambil sebagai topik, yaitu Yesus gembala yang baik. Yang pasti gembala adalah yang bekerja untuk menuntun, untuk membimbing, untuk mengerahkan, untuk menjaga kawanan domba-domba yang diserahi kepada gembala tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat Alkitab kita mengenal perkataan gembala. Dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Mazmur dikatakan Tuhanlah gembalaku. Dan banyak lagi tulisan-tulisan tentang gembala, di mana Allah memanggil para nabi sebagai gembala, sebagai pekerja untuk menggembalakan kawanan domba. Kata gembala dan kata domba disamakan itu. Bagaimana seorang pimpinan ataupun seorang pengarah untuk membawa kawanan domba itu ke dalam hidup yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat Injil Yohanes kita melihat beberapa perkataan-perkataan Yesus yang sungguh luar biasa tentang kepribadiannya. Bagaimana Yohanes menuliskan itu tentang kasih Allah, yaitu Allah yang menjadi manusia, yang disebut sebagai Mesias. Dalam hal ini kitab Yohanes akan mengungkapkan beberapa perkataan-perkataan tentang kepribadian Yesus yang disebut sebagai ego eimi. Dapat kita lihat
Kata ego emi, kata Yesus, akulah roti yang hidup. Tertulis dalam Yohanes 6 ayat 25. Akulah air hidup. Ketiga, akulah terang dunia. Keempat, akulah gembala yang baik. Itulah teks yang saya pendeta bacakan tadi. Kelima, akulah pokok anggur. Keenam, akulah jalan dan kebenaran. Dan ketujuh, akulah kebangkitan yang hidup. Hal ini dikatakan Yesus untuk memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, untuk membawa para kawanan domba kepada Allah kembali. Kawanan domba itu sering diidentikan dengan jemaat ataupun orang-orang percaya. Sementara gembala itu diidentikan dengan para pelayan-pelayan Tuhan yang dipilih, yang bekerja di ladang Tuhan. Kita katakanlah dalam gereja. Kalau di HKBP, ya, gembala itu majelis jemaat, penatua-penatua yang telah dipilih, dikhususkan untuk pelayanan tersebut, untuk menggembalakan kawanan domba, disebut sebagai jemaat yang masuk ke dalam gereja itu untuk menjadi hidup di dalam bimbingan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini dikatakan pada ayat 1, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melihat melalui pintu, tetapi dia memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Yohanes mengatakan dalam tulisan ini, memperkenalkan gembala yang sebenarnya dan gembala yang tidak sebenarnya. Gembala sebenarnya itu adalah memiliki pekerjaan bagaimana cara dia untuk menuntun para yang domba-domba itu ataupun yang digembalakan itu mengarah kepada apa yang dikatakan Tuhan. Sementara gembala yang tidak sebenarnya ataupun gembala upahan disebut di sini tadi, dia tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia hanya mengambil keuntungan. Dia hanya mempertontonkan dirinya. Sementara pekerjaannya tidak serupa apa yang dikatakan Tuhan. Di ayat selanjutnya dikatakan kalau dia gembala yang baik, memiliki pekerjaan bagaimana dia menuntun domba-domba itu ke air yang tenang. Bagaimana dia merasa memiliki bahwa gembala itu harus, domba-domba itu harus dipertanggungjawabkan oleh seorang gembala. Itulah ciri-ciri gembala yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan keteladanan seorang gembala. Dikatakan tadi, akulah gembala yang baik. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Dia berkata, dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru kita telah melaksanakan pesta Paskah, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana historis perjalanan Yesus itu menjadi Tuhan lewat penderitaannya, kematiannya, dan itulah kasih yang paling besar untuk menebus manusia, untuk menghubungkan kembali keadaan yang telah rusak. Maka dia disebut sebagai gembala yang baik, rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan para domba-domba. Itulah gambaran keteladanan yang diberikan oleh Yesus sendiri. Dikatakan pada ayat berikutnya, sedangkan seorang upahan bukan gembala dan dia bukan pemilik domba-domba itu, ketika dia melihat datang, dia meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala menerkam. Artinya tidak ada pertanggungjawabannya. Hanya dia mengambil keuntungan lewat dari yang digembalakan. Sementara gembala yang baik tadi itu seperti yang dilaksanakan oleh Yesus, keteladanannya dia harus berada di kawanan domba itu, melihat apa ada musuh, apa ada binatang buas yang akan mengambil ataupun mencekram para kawanan domba itu. Dia selalu siap siaga
untuk memperhatikan, melihat bagaimana supaya kawanan domba itu hidup dengan tentram, hidup dengan tenang, bisa merasakan damai di dalam kawanan domba itu. Berikutnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan tadi ada lagi domba-domba yang lain akan masuk ke dalam kawanan ini. Ini juga merupakan pesan yang diberikan oleh Yesus sekaligus untuk mengingatkan para orang Yahudi. Dia mengatakan bahwa masih banyak domba-domba yang akan masuk ke dalam kawanan ini. Artinya yang belum percaya kepada Yesus. Tetapi itu juga merupakan bagian daripada pekerjaan. Harus masuk ke dalam kawanan domba tersebut supaya kerajaan Allah semakin menyebar secara universal. Dia sebagai Tuhan, dia sebagai gembala yang seutuhnya untuk dapat ditiru, diteladani, dicontoh oleh para orang-orang yang mengikut dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat teladan yang diberikan oleh Yesus sendiri pada khotbah yang kita dengar pada hari ini, ada beberapa poin yang penting yang mau kita ingat. Siapakah gembala pada hakikatnya? Yesus mengatakan, beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Artinya, lewat perkataan itu, semua orang percaya harus menjadi gembala. Harus menjadi pembimbing. Saya katakan, seorang pendeta itu sebagai gembala. Seorang penatua itu sebagai gembala. Seorang kepala keluarga, seorang suami harus menjadi gembala, seorang ibu harus menjadi gembala, dan seorang anak sulung ataupun anak yang paling besar harus menjadi gembala. Artinya menunjukkan keteladanan kepada yang di bawahnya. Oleh sebab itu panggilan gembala ini berlaku kepada seluruh orang-orang percaya. Bagaimana kita agar dapat membimbing yang masih kita katakanlah belum tahu apa-apa. Membimbing anak-anak kita meniru abangnya ataupun kakaknya lewat keteladanan. Bagaimana seorang ibu menghadirkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah para anak-anaknya, menghadirkan kasih sayang untuk membimbing, menuntun anak-anaknya agar mengenal kepada Tuhan. Bagaimana seorang ayah untuk membimbing, menuntun keluarga itu agar mengenal kepada Allah sendiri. Demikian juga para pelayan-pelayan yang disebut sebagai wakil Allah. Sikat ni Kristus bahasa Batakna. Wakil Allah yang dipilih menjadi pelayan Tuhan untuk menggembalakan, membimbing kawanan domba, yaitu jemaat yang diberikan Tuhan. Bagaimana kehadirannya? Apakah dia masih menghadirkan kehangatan? Apakah dia masih menghadirkan kesejukan di tengah-tengah jemaat jika bertemu dengan para jemaatnya? Itu yang dikatakan oleh penulis Yohanes ini dengan mengutip gembala yang baik tadi. Oleh itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang percaya menjadi gembala. Semua orang pengikut Yesus harus meneladani apa yang diperbuat oleh Yesus tentang penyerahan dirinya, untuk rela menyerahkan dirinya demi keselamatan manusia. Itu menjadi teladan kita. Jangan kita tentunya tidak bisa kita laksanakan 100% seperti apa yang dilaksanakan oleh Yesus. Bagaimana kita meniru, meneladani itu sedikit step by step. Bagaimana pelayanan itu harus pelayanan yang menghadirkan secara universal, yang menghadirkan kesejukan, kebaikan. Jangan kehadiran seorang gembala itu bahkan membuat retak, membuat permusuhan. Itulah yang tidak baik. Dikatakan tadi di sini adalah gembala upahan yang tidak mementingkan kebersamaan, tetapi dia hanya menonjolkan dirinya sendiri. Datang serigala dia lari, dia tidak mau untuk mengorbankan dirinya untuk keselamatan para
domba-domba yang diserahi kepada Dia sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik dalam minggu kita bagaimana supaya Yesus Gembala yang baik itu hadir di tengah-tengah kita lewat minggu ini jubilate, ya, bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Bagaimana supaya bersorak-sorak seluruh umat Allah, yaitu jika bisa hidup berdampingan antara yang satu dengan yang lain, jika bisa saling isi mengisi. Para kawanan domba tadi itu tidak ada yang disisihkan, tidak ada yang dikerdilkan, tetapi lewat gembala yang baik semua mendapat jatah, dituntun ke air tenang, diberikan makanan yang secukupnya, dihadirkan kehangatan bagi kawanan domba tadi. Itulah tugas seorang gembala yang baik. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada pada saat ini, lewat siaran TV Nusantara, mari mulai pada hari ini, pada minggu ini, lewat firman Tuhan yang kita dengarkan, kita camkan dalam pribadi kita masing-masing. Kita adalah gembala yang dipilih Tuhan untuk menghadirkan kehangatan, menghadirkan keademan di tengah-tengah keluarga, menghadirkan kesejukan dimanapun kita berjumpa dengan siapapun. Jangan pernah menjadi kita membuat kecurangan, membuat permasalahan, tetapi lebih baik kita tidak datang, lebih baik kita tidak ada di situ kalau membuat kawanan domba itu bercerai-berai karena kepribadian kita. Tetapi ingat, Yesus adalah gembala yang baik. Dia pertama sekali menyerahkan dirinya untuk keselamatan manusia. Bagaimana supaya kita meniru itu, kehadiran kita membuat orang semakin rajin ke gereja, kehadiran kita membuat orang semakin tertarik di dalam mengikuti ibadah. Hal itulah yang mau kita camkan pada hari ini, karena kita adalah gembala yang dipilih oleh Tuhan untuk menggembalakan teman kita, menggembalakan keluarga kita, menggembalakan para adik-adik kita jika ada adik kita. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi yang kami kenal, Bapak yang kami sembah, Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuat firman-Mu menjadi dasar dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, begitu banyak para kawanan domba yang masih tercerai-berai. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah kehidupan kami, keberadaan kami, semua jemaat, orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya, menjadi pelaku-pelaku-Mu untuk memberikan kesejukan, keademan di tengah-tengah keberadaannya. Tuhan, terima kasih lewat siaran TV Nusantara ini, Kau pakai menjadi bagian berkat-Mu kepada seluruh pemirsa yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Pakailah pekerjaan itu bahagian daripada kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih, kami adalah orang yang berdosa. Kiranya Tuhan hapuskan segala dosa perbuatan kami. Layakkan kami Tuhan lewat firman-Mu menjadi anak-anak terang yang mampu berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, sempurnakan doa kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Suci
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh daripada Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, terima kasih kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Demikian juga para Bapak Ibu yang ikut melihat atau menyaksikan siaran TV Nusantara. Kami ucapkan selamat mengikuti. Shalom bagi kita semua. Gereja HKBP Sampuran ini berada di Desa Hutadame, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Berdirinya Gereja HKBP Sampuran ini pada tanggal 27 Juli 1894. Dan sekarang gereja ini sudah berumur 130 tahun pada bulan Juli nanti yang akan datang. Dan pada tahun 2018, gereja ini sudah berjubileum 125 tahun. Dan pada gereja HKBP Sampuran ini, pimpinan jemaat pertama sekali di gereja ini yaitu Guru Frederick Hutapea.
Dan sampai saat ini Gereja HKBP Sampuran memiliki 145 kakak, yang dimana 7 orang sebagai sintua atau penatua gereja dan 1 orang calon sintua atau penatua gereja. Dan kami sendiri pimpinan jemaat HKBP Sampuran untuk saat ini, yaitu Bibel Pro Dewi Sarida Boru Renggolan. HKBP Sampuran ini beresot ke HKBP Painduan Pohan, di mana pendeta resotnya adalah Pendeta Charles Gandhi Manik, MDiv. Dan rata-rata HKBP Sampuran ini ruasnya atau jemaatnya rata-rata bermata pencarian petani. Dan rata-rata juga di HKBP Sampuran ini ada 2 marga, marga Sonak Malela yaitu Simangunsong dan juga marga Simanjuntak. Untuk saat ini Gereja HKBP Sampuran memiliki 4 punggungan kor. Yang pertama punggungan kor Ina Kamis, yang kedua punggungan Ina Gloria, yang ketiga punggungan kor Ama, dan yang keempat punggungan kor Remaja Naposo Bulung. Pada setiap hari minggunya kami melaksanakan ibadah bahasa Batak pada pukul 10 pagi, dan anak sekolah minggunya selalu kami juga melakukan ibadah sekolah minggu pada hari minggunya jam 8 pagi. Sebenarnya HKBP Sampuran ini sudah termasuk gereja tertua di Toba ataupun di distrik 11 Toba Hasundutan. Jadi untuk saat ini kami memang sedikit membenahi gereja kami ini. Untuk tahun 2023 yang lalu kami sudah melakukan pengecetan dinding luar dan dalam, pengecetan pagar juga, dan kami juga masih menginginkan untuk keindahan dari fisik gereja ini, terutama perbaikan atap gereja supaya lebih diperhatikan. Kami perhatikan karena kami lihat atap gerejanya sudah banyak yang rusak ataupun sudah bisa dibilang sudah lumayan tua lah. Demikianlah sekilas tentang cerita dari HKBP Sampuran. Terima kasih.